Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Suara Muda Berbicara. Pada edisi hari ini, kami mengangkat sebuah isu yang kian memprihatinkan, khususnya di kalangan remaja, yakni isu kasus cyberbullying. Media sosial sejatinya digunakan hal-hal yang penting, tapi faktanya berbagai media digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian. Dalam editorial kali ini, kami akan membahas dampak fenomena tersebut. Kisah-kisah tersebut menunjukkan bahwa cyberbullying bukan sekedar tindakan iseng di dunia maya. Dampaknya dapat menghancurkan kondisi psikologi seseorang, bahkan mengancam nyawa. Oleh karena itu, kewaspadaan dan kebijaksanaan dalam menggunakan media digital menjadi semakin penting. Untuk memandang lebih jauh bagaimana masyarakat memandang fenomena ini, kita akan terhubung dengan rekan kami, Siva. Pemirsa, di sini saya sudah berada di lokasi bersama dengan salah satu narasumber yang akan berbagi pandangan mengenai maraknya kasus cyberbullying yang akhir-akhir ini melonjak. Di sini saya sudah bersama dengan Kak Raifon. Baik, Kak Raifon, bagaimana nih tanggapan Kakak tentang maraknya kasus cyberbullying akhir-akhir ini? Oke, kita lihat pengguna media sosial sekarang semakin bertambah, tapi masyarakatnya belum cukup buat memakai sosial media tersebut secara sehat. Lalu bagaimana tanggapan Bapak mengenai korban cyberbullying? Dampaknya itu bisa sangat besar. Korban bisa merasa tertekan, stres, hingga depresi. Bisa juga menyebabkan bunuh diri pada korban tersebut. Ini kasus ini juga bisa dicegah dalam bentuk edukasi dalam media sosial. Kita juga bisa menghentikan kasus ini seperti menunda berkomentar yang negatif, mendukung para korban yang menjadi perundungan, dan mereport atau melaporkan akun-akun yang berkata kasar. Menurut Kakak, apa langkah yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kasus-kasus cyberbullying ini, Kak? Langkahnya itu tadi bisa disebutkan seperti yang tadi, yaitu kayak kita bisa mencegahnya dalam tidak mengikuti orang-orang yang membuli dalam media sosial, seperti berkomentar kasar dan mengolok-olok orang yang seharusnya tidak seperti itu. Ini bisa dicegah seperti mengadakan edukasi di sekolahnya atau di dalam masyarakat mengenai pentingnya menggunakan sosial media, dan agar tidak banyak orang atau masyarakat yang mencela dan membuli orang-orang yang ada di medsos. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya ya Kak Revan, dan juga penjelasannya yang sangat kompleks itu. Terima kasih. Ya. Baik pemirsa, dari keterangan narasumber tadi, jelas bahwa cyberbullying bukanlah hal yang sepele. Dampaknya bisa sangat besar, terutama bagi kondisi mental para korbannya. Kesadaran dan juga empati menjadi hal yang paling penting dan dibutuhkan untuk menghentikan kasus-kasus cyberbullying yang sedang marak terjadi. Mungkin cukup, saya Syifa Zahra Ramadhani, kembali ke studio. Terima kasih Siva. Penjelasan dari narasumber tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana cyberbullying dapat terjadi dan sejauh apa dampaknya bagi para korban. Kita sudah melihat bahwa masalah ini bukan soal di dunia maya, dan tidak bisa menimbulkan tekanan psikologis yang serius. Jika melihat pola penggunaannya, remaja adalah kelompok yang paling aktif di media sosial. Artinya, mereka bukan hanya berpotensi menjadi korban, tapi juga berpotensi menjadi pelaku. Karena itu, pandangan dan pengalaman remaja menjadi sangat penting untuk dipahami. Untuk mengetahui bagaimananya remaja memandang fenomena ini, kita telah menyiapkan laporan langsung dari rekan kami, Aisyah, yang saat ini berada di lapangan untuk melakukan wawancara dengan beberapa remaja. Baik, langsung saja kita menuju ke Aisyah. Silakan Aisyah. Saat ini saya telah berada di salah satu sekolah untuk mengetahui bagaimana para remaja memandang fenomena cyberbullying yang semakin sering terjadi di media sosial. Bersama saya sudah ada dua siswi yang akan membagikan pandangannya. Hai kakak. Hai.
misalnya tindakan cyberbullying itu salah, tapi karena mereka udah terbiasa ngelihat hal kayak gitu di media sosial tuh, jadi mereka nganggap hal itu tuh hal yang biasa. Kemudian juga kayak ada beberapa orang yang yang bilang kalau itu tuh cuma bercandaan, padahal kenyataannya nggak semua orang itu bisa nerima candaan yang sama. Ya, dan mereka merasa ada juga kalau ternyata dia itu udah termasuk pelaku. Misalnya dia body shaming di sosial media, berkomentar hal yang negatif. Menurut pandangan mereka sih itu mereka bilangnya spontan ya, tapi ternyata Ini apa sih yang membuat remaja itu mudah sekali terlibat dalam perbuatan cyberbullying? lingkungan berpengaruh banget. Misalnya teman-teman di sekitar kita yang menganggap ngejek orang itu hal yang lucu, lama-lama kita juga bakal ikut. Kadang lebih takut kelihatan nggak seru dibandingkan kalau hal itu tuh nyakitin orang lain. Nah, dan media sosial tuh bikin tekanan banget. Biasanya kan setiap orang pengen kelihatan sempurna ya. Kalau misalnya kayak ada pengen yang kelihatan mukanya cantik, body yang ideal, atau kehidupan yang keren. Jadi kalau misalnya di media sosial itu kalau dia kelihatan beda dikit aja, pasti dia tuh bakal jadi salah satu target cyberbullying gitu. Remaja juga cenderung impulsif. Kalau ada yang terlihat aneh atau gimana gitu, mereka langsung ngomentarin tanpa mikir apapun itu. Tapi mereka kalau udah komentarin yang jelek-jelek, kalau komentarnya dihujat oleh netizen, mereka akan sadar kalau komentar itu nggak sopan, lalu mereka mau hapus komentar itu. Baik, selanjutnya apa sih menurut kalian langkah kecil yang bisa mengurangi cyberbullying? Mungkin bisa dilakuin dari hal kecil, kayak kalau misalnya kalian mau berpendapat terus kayak ngasih komentar di media sosial itu, kalian harus pikir-pikir dulu. Takutnya ada kata-kata dari kalian bikin orang tersebut tuh tersinggung atau bahkan bisa bikin mereka sakit hati. Pokoknya tuh kalau misalnya kalian mau bermedia sosial tuh kalian tuh harus bijak dalam menggunakannya gitu loh. Terus juga kita harus peka sama penilaian sikap seseorang itu lagi gimana di balik layarnya, mereka lagi sedih atau mikirin apapun itu. Intinya kita harus menjaga sikap kita di depan orang lain itu, jangan asal sebut aja gitu. Nah, kalau misalnya ada salah satu teman kalian tuh ada yang jadi korban cyberbullying tuh, kalian tuh nggak boleh diam aja, kalian tuh harus bantu mereka, atau kalian tuh bisa ngomong ke pelakunya untuk stop ngelakuin hal itu. Atau kalian bisa bersuara di media sosial terkait cyberbullying. Pasti kan kalau bisa udah satu suara yang ngungkapin kan, pasti orang-orang tuh bakal langsung bantu juga kan buat ngehindarin masalah itu. Terima kasih Naura sama Bella atas pandangannya. Nah, dari percakapan ini terlihat jelas ya bahwa remaja sebenarnya memahami resiko cyberbullying, namun seringkali terpengaruhi oleh lingkungan dan tekanan sosial. Dengan lebih berhati-hati dalam berkomentar, saling mendukung, serta membangun empati, para remaja dapat berperan besar dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman. Baik, saya Aisyah kembali ke studio. Cyberbullying seringkali tidak terlihat jelas. Ia bisa bermula dari komentar sederhana, candaan yang dianggap ringan, atau unggahan yang merendahkan seseorang. Sebuah foto dibagikan, kemudian muncul kritik, ejekan, hingga hinaan yang terus bergulir. Bagi sebagian orang, itu mungkin hanya lelucon, namun bagi orang lain, setiap kata bisa menjadi luka yang membekas. Di ruang digital, kata-kata menyebar lebih cepat daripada yang kita bayangkan. Setiap komentar, setiap unggahan, dan setiap tindakan memiliki dampak. Dan di balik layar, selalu ada manusia yang merasakannya. Karena itu, kita semua memegang pilihan, ikut menyakiti, atau memilih untuk melindungi. Cyberbullying bukan sekedar persoalan dunia maya. Ini adalah persoalan kemanusiaan yang menuntut perhatian kita semua. Bijaklah dalam setiap kata, karena kita tidak pernah tahu berapa berat beban yang sedang ditanggung orang di balik layar. Sampai jumpa di editorial berikutnya. Tetap bijak dan tetap saling menjaga di dunia digital.